Dan kiranya Tuhan berkenan memberikan pada kami kesempatan untuk membuka kitab-Mu serta merenungkan sebagian atas firman itu sebagai bekal bagi kehidupan kami dan khususnya bagi GKJ Pengibaran kami sampai kepadamu hanya menyamakan atas nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengikuti pembacaan dari Alkitab yang saya ambil dari Mazmur 131 demikian. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah memenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang pembacaan Alkitab dan firman yang akan kita renungkan sejenak. Saya ambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mulane sing saka rumangsa ngajak-jek, ingat ya, ojo nganti tiba. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menemukan ayat dari kitab suci, yakni dari 1 Korintus 10 ayat 12 ini, terlebih dulu kiranya saya diperkenankan untuk bercerita pendek mengenai kisah, yakni kisah nyata yang terjadi di halaman tempat kediaman saya. Bagi saudara yang pernah berkunjung di tempat pemondokan saya di Tangerang, di halaman depan tumbuh beberapa rumpun tanaman palem. Mula-mula yang ada hanya satu rumpun saja, dan rumpun yang hanya kecil. Rumpun kecil itu menjadi semakin besar. Akar yang ada semakin mencengkram tanah. Batang-batangnya semakin anak beranak, dan daun-daunnya semakin lebat dan rindang. Meskipun rumpun tanam itu semakin menyubur,
namun kegunaannya tidak semakin meningkat dan juga tidak setepat yang diperlukan bagi tanaman itu. Karena demikian itu, maka rumpun palem yang telah melebat itu perlu dibiarkan untuk dapat membiak secara teratur dan rapi. Tidaklah cukup bila tanaman itu diberi pupuk tambahan atau pemeliharaan yang lebih daripada biasanya, sehingga secara alamiah rumpun palem itu diharapkan dapat meningkatkan tanamnya dan memperbesar daya gunanya. Namun tangan manusia yang harus ikut berbicara juga. Rencana manusia harus ikut menunjang juga adanya pembiakan itu, dan doa manusia perlu dilibatkan di dalamnya. Oleh karena manusia yang rajin dan penuh keasikan, maka rumpun palem yang satu dan menyubur itu dengan alat seperlunya dibiarkan dengan cara dipisah-pisahkan secara teratur, sehingga daya gunanya semakin meningkat dan keindahan yang diharapkan semakin nampak, bahkan terus dapat dikembangkan secara berangsur-angsur. Dari keadaan yang nyata itu, maka jelaslah bahwa pembiakan yang teratur rapi dan terapi, selain disandarkan atau dipertanyakan kepada sifat alamiah daripada rumpun tanaman palem itu, juga tidak terpisahkan dari usaha dan rencana manusia yang mendapat mandat daripada Tuhan untuk mengatur bumi dengan segala tumbuh-tumbuhannya secara bertanggung jawab. Rumpun bagus yang dipisah-pisahkan dari induk aslinya dirawat dan diperhatikan sebaik-baiknya, sehingga kemandiriannya tetap harus terjaga. Jangan sampai jatuh layu dan mengering. Biarlah yang telah berdiri itu kiranya tetap berdiri, jangan sampai jatuh, mengering dan mati. Tanaman palem yang membentang di halaman pekarangan yang tidak luas itu kini menyubur terus dan menciptakan suasana tenang dan ikut menghantarkan udara yang sejuk yang sangat diperlukan oleh setiap orang yang hidup di dalam iklim panas seperti di negara kita ini. Saya kemudian ingat dari kitab suci bahwa daun palem atau daun kurma melambangkan kemenangan dan kedamaian. Kita ingat waktu banyak orang menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus juga dengan memegang daun-daun palem sambil berseru hosana, hosana. Bahkan apabila kita membuka kitab Wahyu juga melihat banyak orang-orang yang mengembangkan palem itu kepada Dia yang duduk ada di tahta. Saudara-saudara, kiranya jiwa daripada cerita pendek saya itu dapat membekali kita di dalam kita sebentar merenungkan firman Tuhan yang bunyinya, sebab itu siapa yang menyangka bahaya teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, firman Tuhan yang berbentuk peringatan ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus memanggil kepada kita timbulnya suatu gambaran, yaitu adanya anak kecil yang sedang mengalami perkembangan secara fisik, dimulai dari merangkak, kemudian mulai berdiri dan berjalan tapak demi tapak,
sampai pada kesadaran bahwa anak itu dapat berdiri dengan teguh. Dengan teguhnya berdiri itu sudah barang tentu anak itu dapat melangkah dengan pasti dan meyakinkan untuk maju ke depan, bahkan dapat melakukan perjalanan ke tempat yang ditujunya. Berarti perjalanan yang berencana. Biasanya anak yang sudah dapat berdiri secara teguh, dia memancarkan wajah yang riang ceria. Dia bangga bahwa dirinya sudah dapat berbuat sama dengan orang-orang lain. Memang tidak dapat dipungkiri, saudara-saudara, bahwa mula-mula anak itu dihantui oleh rasa takut. Jangan-jangan ia jatuh. Namun setelah ia dapat berdiri dan dapat mengatur keseimbangan badannya, perasaan was-was berubah menjadi berani. Bahkan sering selalu berani, lebih daripada berani. Dia membuat orang-orang yang melihatnya memegang dada karena jantung. Dia mengajar dan melihara gereja dengan firman dan rohnya agar tumbuh, berkembang dan sempurna.
ia berkenan memanggil pelayan-pelayan khusus, yaitu tua-tua, pendeta, dan diaken, yang mencerminkan ketiga jabatan Kristus sebagai Raja, Nabi, dan Imam. Tugas-tugas tua-tua adalah: satu, melaksanakan tata pelayanan gereja bersama pendeta dan diaken dengan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus. Dua, memelihara dan menjaga kemurnian ajaran sesuai dengan firman Tuhan serta kekudusan sakramen. Tiga, membina warga gereja agar mewujudkan imannya dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Tugas-tugas yang adalah: satu, melaksanakan tata pelayanan gereja bersama dengan tua-tua dan pendeta dengan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus. Dua, melaksanakan pelayanan kasih kepada warga gereja dan masyarakat demi Kristus. Tiga, menggerakkan warga gereja maupun masyarakat melakukan pelayanan kasih sebagai bukti kepeduliannya kepada sesama. Ini saudara calon majelis dipersilahkan berdiri. Satu, saudara Namio. Dua, saudara Susianto. Tiga, saudara Restorasi Pranoto. Keempat, saudara Supriyanto. Lima, saudara Samakto Tahius. Enam, saudara Stefanus Indro Basuki. Tujuh, saudara Sugro Soebandi. Delapan, saudara Sukamto. Sembilan, saudara Haji Waluyo. 10, saudara Samuel Mondo. 11, saudara Sucipto. Apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui jemaat untuk melaksanakan tugas yang suci dan mulia ini? Dua, apakah saudara-saudara percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah? Apakah saudara sanggup menolak segala pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab? Tiga, apakah saudara-saudara sanggup melaksanakan tugas-tugas tua-tua dan diaken dengan sungguh-sungguh? Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan atau paham berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Nalio? Saudara yang ya, dengan penuh hati. Saudara Suhadi Pranoto. Ya, dengan penuh hati. Saudara Supriyanto. Ya, dengan penuh hati. Saudara Samakto Tahius. Ya, dengan penuh hati. Saudara Stefanus Indro Basuki. Ya, dengan penuh hati. Saudara Sugro Soebandi. Ya, dengan penuh hati. Saudara Sukamto. Ya, dengan penuh hati.
Saudara Haji Waluyo, Ya, dengan penuh hati. Saudara Samuel Modur, Ya, dengan penuh hati. Saudara Susinto, Ya, dengan penuh hati. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Setia, yang telah memanggil saudara-saudara untuk melaksanakan kewajiban bumi dan dunia ini, memampukan saudara-saudara untuk menjadi pelayan khususnya baik dan setia. Amin. Dan saudara-saudara yang menanggung beban dalam hidupnya dapat dibantu sehingga dapat segera terlepas dari beban hidup. Oleh itu juga Tuhan pakai menjadi sarana dalam Tuhan mendidik jemaat. Dengan demikian jemaat senantiasa mengusahakan persekutuan serta melaksanakan panggilan untuk bersaksi dan melayani. Tuhan kiranya memampukan para pelayan khusus ini memahami kerahasiaannya. Dengan demikian dapat memperlengkapi jemaat untuk melakukan pelayanan bagi pertumbuhan jemaat menuju ke kesempurnaan. Tuhan kiranya memampukan para pelayan itu menggunakan kasih, kebijaksanaan, keberadaan, dan kekuatan anugerah Tuhan untuk menunaikan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya juga menguatkan hamba-hamba Tuhan ini agar senantiasa setia dan tidak melalaikan panggilan Tuhan, baik di saat menghadapi tantangan maupun di saat tanpa hambatan. Dengan demikian juga di segala keadaan.
Tuhan yang menolong jemaat Tuhan di sini agar adil dan kesetiaannya semakin bertumbuh. Dengan demikian, mereka mematuhi dan menaati dengan hormat semua penggembalaan para gembala jemaat. Kiranya Tuhan memampukan warga jemaat agar dapat saling menolong dan saling melayani, sehingga semua warga jemaat dapat hidup dalam kesejahteraan. Bahkan dapat melakukan pelayanan kasih juga kepada masyarakat umum. Dengan demikian banyak orang yang dikenalkan kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat sejati. Semua ini kami mohon agar nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Allah semakin datang, dan kehendak Tuhan terlaksana. Amin. Kasihilah dia, kasihilah mereka, dan dukunglah dengan doa, daya, dan dana, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan diteguhkannya majelis ini, maka secara resmi wilayah Tanjung Priok menjadi jemaat GKJ Tanjung Priok yang dewasa. Pendewasaan jemaat ini dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana firman-Nya di dalam Injil Matius 19 ayat 18 sampai 19 demikian, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini saudara-saudara bersama kita di Tanjung, dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan.
Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan. Oleh sebab semua perkara ini telah jadi, yaitu pembiakan Gereja Kristen Jawa Jakarta dengan pendewasaan wilayah Tanjung Priok menjadi Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok. Semuanya adalah karya Tuhan belaka. Kami mensyukuri persekutuan jemaat Gereja Kristen Jawa Jakarta yang telah Tuhan perkenankan menyambut dan melayani karya-Mu di dunia ini dengan menyiapkan selama ini pendewasaan Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang menghantar saudara-saudara persekutuan di Tanjung Priok khususnya dan Jakarta Utara pada umumnya ini menjadi jemaat Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok. Kami mengucap syukur bahwa melalui dan melewati serangkaian kerjasama dan bekerja bersama, melalui kesukaran dan pergumulan bersama, melalui berbagai hambatan tetapi juga tantangan-tantangan, kami saudara-saudara sepersekutuan Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok ini bertumbuh dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk dapat melaksanakan pelayanan karya Tuhan sebagai jemaat yang mandiri, jemaat yang dewasa. Kami bersyukur atas keterlibatan semua pihak yang menyebabkan semua ini terselenggara. Tuhan juga yang mengaruniai saudara-saudara kami dan semua pihak yang membantu segala kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga peristiwa bersejarah ini telah dapat berlangsung. Kami semua mengalaminya dengan penuh hormat dan puji kepada-Mu. Kami berdoa kiranya keterlibatan semua pihak ini juga terlanjut di dalam keterlibatan semua warga jemaat Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok di dalam berjemaat, di dalam menyaksikan dan melayankan Injil Tuhan di dunia ini, di dalam membina diri bersama-sama dan terlibat penuh di dalam menata semua pelayanan dengan baik. Kami bersyukur oleh karena segala pengalaman, keadaan, dan kondisi apapun dalam kebersamaan kami dapat menghadapi, bahkan memenangkannya di dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa kiranya keterlibatan kami di tengah masyarakat dan bangsa kami serta negara kami juga dapat kami menangkan dengan memberitakan Injil Kerajaan-Mu bagi semua orang yang berbeban dan menanggung berat, yang lelah dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kami di kehinaan dan kerendahan kemanusiaan ini, kami selalu menyapa dan berada di tengah mereka. Ungkapan bakti, ibadat dan pelayanan kami kepada-Mu, kami syukuri segala kesempatan yang telah memanggil kami untuk bergiat lebih sungguh. Makanya Tuhan, kami juga mengucapkan syukur atas semua pihak, terlebih para pamong masyarakat dan bangsa serta negara kami ini yang telah memberikan kemungkinan, kemudahan dan kesempatan bagi semua warga negara untuk dapat mengungkapkan iman dan ibadahnya dengan sungguh baik dan benar. Kiranya kami dapat memanfaatkan
dan memberi makna kesempatan yang indah ini bagi karunia-Mu untuk dapat melayangkan karya Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami berada. Kami bersyukur oleh kebersamaan gereja-gereja, kami dapat menggali lebih dalam lagi panggilan Tuhan. Kiranya lebih lanjut Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok ini juga dapat mengungkapkan kesaksian pelayanannya dalam persekutuan dengan semua orang beriman di lingkungan wilayah pelayanan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan berjemaat kami di Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok ini di dalam penyelenggaraan Tuhan Allah Bapa kami saudara. Ya Bapa, kami juga menaikkan doa-doa kami sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajar kami berdoa.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dilahirkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Peristiwa pada saat ini terjadi hanya karena kasih dan berkat Tuhan saja. Karena kasihnya itu pula, Tuhan Sang Raja Gereja utus kita, bagaimana firman-Nya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Laksanakanlah keputusan Tuhan itu. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Adalah laporan ketua panitia. Kami menjelaskan kepada Bapak yang Produsen untuk menyampaikan pesannya. Kami silakan. Maaf saya tidak dari Bapak karena belum terbiasa memakai pakaian seperti ini. Takut keterlibat. Bapak Direktur Jenderal Dimas Kristen Protestan atau yang mewakili Bapak pejabat pemerintah daerah yang hadir pada malam ini, para utusan persekutuan gereja-gereja Indonesia, para utusan sinode gereja-gereja Kristen Jawa, para utusan Deputas Klasis Tegal, para ketua majelis, Bapak Ketua Majelis DKJ Jakarta, Bapak Ketua Majelis DKJ Tanjung Priok yang baru saja dilahirkan, rekan-rekan majelis, Bapak-bapak pendeta, para penatua, para diaken DKJ Jakarta dan DKJ Tanjung Priok, para pengurus komisi panitia yayasan dan berbadan di tingkat pusat dan wilayah, para pendeta tamu, para tamu, para undangan dari Paduan Suara Nigeria dan Ebenezer, serta sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk persediaannya dalam keikutsertaannya pada acara kebaktian kemandirian di Tanjung Priok pada hari ini.
Puji Tuhan bahwa pada hari ini telah dapat kita laksanakan kebaktian syukur pendewasaan GKJ Jakarta Wilayah Tanjung Priok menjadi GKJ Tanjung Priok yang sebentar lagi masih akan kita ikuti upacara secara simbolis penyerahan gedung gereja sebagai sarana kelengkapan kemandirian GKJ Tanjung Priok dari GKJ Jakarta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah melalui proses yang cukup panjang sejak tahun 85 di dalam suatu angket yang diadakan dan diisi oleh warga gereja Tanjung Priok pada saat itu, telah menunjukkan keinginan tekad yang bulat untuk mandiri dengan tujuan utama untuk mewujudkan pelayanan yang lebih apik di dalam persekutuan berjemaat. Karena sudah merasa sebagai jemaat yang dewasa dan sudah dapat mandiri sendiri, sebab sudah merasa malu apabila selalu harus setiap hari dimandikan oleh seluruhnya GKJ Jakarta. Sebagai tindak lanjut dari angket tersebut, maka sesuai dengan hasil rapat Majelis Pleno GKJ Jakarta untuk diajukan ke sidang klasik dan telah mendapatkan persetujuan dari sidang klasik ke-25 di GKJ Ebenezer Februari 93, maka Majelis GKJ Jakarta dalam rapat pleno 9 Februari menunjuk panitia pelaksana pendewasaan kemandirian GKJ Tanjung Priok. Yang selanjutnya, panitia pelaksana tersebut melengkapi personel kepanitiaannya yang sebagian besar adalah warga jemaat GKJ Jakarta Tanjung Priok yang dibuatkan dengan surat keputusan Majelis GKJ Jakarta nomor 001-MG-APCS-93 tanggal 12 Maret 1993. Ternyata para warga GKJ Jakarta Wilayah Tanjung Priok tersebut, baik yang tercantum dalam SK kepanitiaan maupun yang tidak, memberikan dukungan yang maksimal, penuh antusias sesuai dengan kemampuan dan talenta, mewujudkan pelayanan yang lebih aktif di dalam persekutuan berjemaat merupakan tujuan utama kemandirian GKJ Tanjung Priok. Maka tujuan utama yang mulia ini ditetapkan oleh panitia sebagai sasaran utama dan tercantum dalam subtema kepanitiaan kemandirian supaya menjadi penggoyang dan pedoman dasar saudara yang dikasihi Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa warga jemaat jiwa yang tidak bisa dihindari, tetapi termimpi-mimpi yang bersangkutan sadar tidak tidur menanti menghadap peristiwa itu segera terjadi, dan tentunya sudah membuat persiapan untuk menyongsongnya. Hal ini merupakan dukungan yang positif untuk panitia menunaikan tugas, karena bekerja dalam lingkungan dan suasana yang penuh sukacita untuk membantu dalam segala bentuk keperluan. Oleh karena itu, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dalam bentuk apapun kepada semua pihak dapat pelaksananya kemandirian GKJ Tanjung Priok dan kepada semua anggota panitia kami mengucapkan terima kasih secara khusus, sebab sebenarnya mereka lah yang bekerja, mereka lah yang menjadi dalang dengan lakon pendewasaan kemandirian Tanjung Priok. Mereka lah yang memainkan wayang dan biasanya dalam tidak ada di layar atau tidak kelihatan di atas panggung. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para bapak dan saudara yang telah bersedia memakai pakaian adat Jawa dan masih dipakai sampai sekarang. Sebab ternyata pakaian Jawa lengkap ini sudah tidak diminati lagi oleh orang Jawa modern saat ini.
Sehingga panitia sempat bikin sedikit sulit, beberapa kali harus mengadakan rapat khusus tentang pakaian. Bahkan perdebatan hangat masih berlanjut sampai terakhir tadi malam. Banyak kendala memang. Salah satu alasannya adalah kalau sudah kemasukan nyamuk yang biasanya ini merupakan binatang kesayangan para majelis Tanjung Priok, tentunya masuknya dari bawah, sulit diusir untuk keluar, apalagi kalau sempat menggigit berbahaya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada yang tetap berpakaian Jawa sampai saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penilaian GKJ Tanjung Priok ini akan diterapkan sebuah prasasti batu marmer hitam. Sekali lagi terima kasih atas segala bantuannya. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai kita selamanya. Panitia memberikan ucapan kepada GKJ Tanjung Priok di dalam sebuah album. Ku dengar langkahmu tegak dalam hilang, indah memukau memikat hati. Ku lepas sikau dalam kuasanya. Selamat sejahtera untuk mandi. Terima kasih.